Di punggung bukit Guiwei, satu demi satu, jeritan terus terdengar, dan Wan Gu Mingzu seperti bola karet, diledakkan maju mundur oleh Qin Chen, membuat semburan jeritan. Kecepatan Qin Chen seperti sambaran petir, dan dia dapat dengan mudah mengejar sosok leluhur Wan Guming. Tidak peduli bagaimana leluhur Wan Guming mencoba menghindar, dia tidak bisa lepas dari serangan Qin Chen. Leluhur Wan Guming, inikah kekuatanmu? Kenapa kamu begitu lemah? Setelah beberapa saat, Qin Chen berhenti dan menatap leluhur Wan Guming dengan cemberut. Wan Gu Mingzu menghentikan sosoknya, dan melihat kristal tengkoraknya kotor akibat pemboman Qin Chen, dan jiwanya sangat terguncang. Dia memandang Qin Chen dengan ngeri, dan dia berkata, "Tuan muda Chen Chen, bawahan ini hanyalah sisa jiwa. Anda masih dalam masa prima, jadi bagaimana bawahan ini bisa menjadi saingan Anda?" Ucap Wan Gu Mingzu merasa sangat bersalah hingga dia hampir menangis. "Begitukah?" Ucap Qin Chen mengerutkan kening, "Tetapi saya baru saja menembus transendensi tingkat kedua. Bukankah Anda mencapai transendensi puncak tingkat ketiga saat itu? Bahkan jika itu hanya jiwa yang tersisa, itu seharusnya mudah untuk menahan seranganku bukan? Alam tatanan abadi adalah orang kuat yang jauh lebih unggul dari alam Dewa Vientin, jarak antara keduanya sebesar matahari dan bulan. Bahkan jiwa yang tersisa pun seharusnya itu tidak akan terlalu lemah." Mendengar ini, leluhur Wan Guming hampir memuntahkan seteguk darah. "Tuan muda Chen, apakah ada orang transenden ganda yang begitu mengerikan seperti Anda di dunia ini? Apakah itu penampakan ilahi semua dimensi yang dipadatkan sebelumnya, atau tubuh fisik, jiwa, dan lainnya yang ditampilkan pada saat ini, semua itu pasti tidak dimiliki oleh transendensi tingkat kedua lainnya?" Ucap Wan Gu Mingzu memandang Qin Chen seolah-olah sedang melihat berlian yang sempurna, tanpa harus memulai dari mana. "Sudahlah," ucap Qin Chen berdiri di kehampaan, berhenti dan meletakkan tangannya di belakang punggung. "Wan Gu, gunakan saja serangan terkuatmu untuk menyerangku," kata Qin Chen dengan tenang. Karena dia tidak dapat membuktikan kekuatannya dengan menyerang leluhur Wan Guming, akan lebih baik jika dia tidak mengambil tindakan dan langsung menanggung serangan dari leluhur Wan Guming. "Menyerangmu," ucap Wan Gu Mingzu dengan ragu. "Ya," ucap Qin Chen mengangguk, "gunakan kekuatanmu yang paling kuat dan jangan menahan diri. Saya ingin tahu seperti apa serangan transenden rangkap 3. Tuan Chen, bukankah ini tidak baik?" ucap Wan Guming dengan ringan. "Tidak ada yang salah dengan itu. Jika Anda diminta untuk mengambil tindakan, Anda harus melakukannya," ucap Qin Chen mengerutkan kening. Ketika Wan Gu Mingzu melihat Qin Chen mengerutkan kening, dia ketakutan dan berkata dengan tergesa-gesa, "Baiklah, Tuan Chen, hati-hati." Ucap Wan Gu Mingzu tampak serius, dan seluruh tubuhnya dengan cepat melayang, dan aliran air mengalir dari kristal tengkorak. Ketika cahaya menyala, kekuatan aturan yang tak ada habisnya memadat seperti badai dalam sekejap, berubah menjadi telapak tangan besar antara langit dan bumi, diarahkan ke Qin Chen dan menamparnya dengan keras. Telapak tangan besar ini mengandung kekuatan reguler yang mengerikan. Saat ditampar, seluruh kekosongan langsung meledak, seperti es yang rapuh, terus-menerus dihancurkan dan diledakkan. Telapak tangan yang mengerikan muncul di kepala Qin Chen dalam sekejap, tetapi Qin Chen tidak melawan, tetapi menggunakan tubuhnya untuk menahan serangan leluhur Wan Guming. Tidak baik. Setelah melihat ini, ekspresi Wan Gu Mingzu berubah drastis. "Tuan Chen, apakah ini gila? Tidak peduli betapa sombongnya dia, setidaknya dia harus menahan serangannya sendiri bukan? Bukankah ini hubungan paksa yang mencari kematian?" Tetapi pada saat ini, serangannya telah jatuh dan dia tidak dapat menariknya kembali sama sekali. Di bawah tatapan ngeri Wan sama dengan Gu Mingzu, telapak tangannya yang besar langsung mengenai Qin Chen. Raungan yang mengejutkan bergema di seluruh dunia, dan berpusat pada titik di mana telapak tangan jatuh. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar seketika, membentuk kawah besar, memusnahkan semua materi berwujud dan tidak berwujud. Wan Gu Mingzu memiliki ekspresi kusam di wajahnya dan mulutnya melebar. Tapi sebelum pikiran di benaknya bisa tenang, matanya tiba-tiba membelalak. Kemudian dia melihat asap dan debu yang tak berujung menghilang, dan di lubang yang dalam, sesosok tubuh perlahan muncul, jubah panjangnya berburu dan menari tertiup angin, itu adalah Qin Chen. Saat ini, tubuh Qin Chen sedikit berdebu, tetapi selain itu, dia tidak mengalami luka sama sekali. "Gila, ini benar-benar gila," ucap Wan Gu Mingzu membuka mulutnya lebih lebar lagi, seolah dia tampak bodoh. "Wan Gu, ini seranganmu, kenapa seperti menggelitik?" Di seberangnya, Qin Chen mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit curiga.
Bukankah serangan Wan Gu Mingzu ini terlalu lemah? Kekuatan aturan yang kental memang sangat kuat, namun ketika jatuh pada dirinya, ia bahkan tidak dapat merobek pertahanannya. Apakah ini kekuatan transendensi rangkap 3? Saya, Tuan Chen, bawahan ini hanyalah sisa jiwa. Serangan sebelumnya sebenarnya kurang dari 1%, tidak, 1/1000, tidak, 1/10.000 dari serangan masa kejayaan bawahan. Ucap Wan Gu Mingzu buru-buru menjelaskan. Qin Chen mengerutkan kening dan melirik leluhur Wan Guming, Anda adalah salah satu jenderal di bawah Kaisar Yuming. Transendensi tingkat ketiga tidak terbatas pada kekuatan ini kan? Ayo, tunjukkan kekuatan Anda yang sebenarnya dan biarkan saya melihatnya sendiri. Ucap Qin Chen tampak serius. Tuan Muda Chen, apakah itu perlu? Kita tidak perlu bertarung sampai mati bukan? Ayo cepat berkemas dan pergi dari sini dulu. Baru saja ada pergerakan besar di sini, mungkin seseorang akan menemukannya, jadi sebaiknya kita cepat pergi dulu. Ucap leluhur Wan Guming tergagap dengan tergesa-gesa. Berhentilah berbicara omong kosong dan tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya, kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Ini, ucap Wan Gu Mingzu tergagap. Qin Chen melirik leluhur Wan Guming dengan curiga, Wan Gu, bukankah itu semua kekuatanmu sekarang? Hanya dengan serangan itu, apakah kamu benar-benar transenden 3 puncak, seorang jenderal di bawah komando Kaisar Yuming? Wajah Wan Gu Mingzu tiba-tiba memerah. Oh sial, Tuan Muda Chen sebenarnya meragukan identitas dan kekuatannya. Ini, sungguh tak tertahankan. Aura mengerikan muncul dari tubuh leluhur Wan Guming. Dia memandang Qin Chen dengan serius dan berkata, Tuan Muda Chen, saya hanya khawatir saya akan menyakiti Anda dengan seluruh kekuatan saya, jadi saya tidak menggunakan kekuatan apapun. Bagaimana itu bisa menjadi seluruh kekuatan saya sekarang? Kekuatan saya tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Karena Tuan Chen bersikeras bertarung dengan bawahan ini, saya tidak bisa menjadi pengecut. Begitu dia selesai berbicara, aliran cahaya hitam yang mengerikan muncul dari kristal tengkorak. Jauh di dalam kristal, semacam kekuatan unik sepertinya mengalir, dan aura yang membuat dunia bergetar muncul. Kekuatan domain unik menyebar, langsung menutupi kekosongan dalam radius ribuan mil, dan pada saat yang sama, seluruh tubuh Qin Chen sepenuhnya diselimuti di dalamnya. Dalam lingkup yang diselimuti oleh aura domain ini, kekosongan di segala arah mengeluarkan suara pecah yang keras, seperti air yang membeku. Qin Chen, yang terbungkus dalam kekuatan ini, merasakan tubuhnya tiba-tiba tenggelam dan napasnya menjadi lebih berat. Tuan Muda Chen, ini adalah domain tulang abadi saya, dan ini juga merupakan domain yang dipadatkan oleh tatanan abadi yang dikendalikan oleh saya. Bagaimana menurut Anda? Kata leluhur Wan Guming dengan bangga. Domain tulang abadi, ucap Qin Chen merasakan kekuatan aturan yang mengerikan melonjak di sekelilingnya. Kekuatan ini menekannya seperti ratusan juta bintang, memberinya penindasan yang sangat kuat. Kekosongan di sekitarnya telah memadat, dan bahkan kekuatan aturan pun dibekukan, sehingga tidak mungkin untuk menggunakannya dengan mudah. Selain itu, kekuatan bidang keteraturan secara langsung bekerja pada asal tingkat aturan. Apakah ini alam tatanan transenden rangkap 3? Kalau begitu, penampakan ilahi Vientian. Dengan gerakan pikiran Qin Chen, dia secara langsung menunjukkan kekuatan segudang fenomenanya, dan sosok agung langsung muncul di antara langit dan bumi, dan dengan ledakan, aura mengerikan yang tak ada habisnya muncul. Sosok agung berdiri di belakang Qin Chen, dan aura ilahi yang terpancar bertabrakan dengan alam keteraturan. Tuan Chen, itu tidak ada gunanya. Domain tatanan rangkap 3 secara langsung bertindak pada tingkat aturan dan ketertiban, sedangkan penampakan Dewa Vientian dari transendensi ganda berevolusi dari aturan, jadi di depan domain tatanan bawahan, Tuan Chen, penampakan dewa Anda itu adalah kekuatan mendasar dan tidak akan ada perlawanan sama sekali. Kata Wan Gu Mingzu dengan bangga. Ketika bentuk Dewa Vientian Qin Chen dilepaskan, Qin Chen segera merasakan kekuatan penindas yang mengerikan menekan bentuk Dewa Vientian miliknya. Kekuatan ini bahkan lebih mengerikan daripada penindasan pada tubuhnya. Di atas inti asli dari bayangan Dewa Vientian. Dari tingkat aturan, bayangan dewa ditindas. Kekosongan bergetar, dan bayangan Dewa Vientian di belakang Qin Chen terus bergetar. Di seberangnya, Wan Gu Mingzu memiliki senyuman di bibirnya, seolah dia melihat pemandangan bayangan Qin Chen hancur. Namun seiring berjalannya waktu, bayangan di belakang Qin Chen hanya bergetar dan tidak pernah hancur, malah mengambil satu langkah maju. Kekuatan suci yang mengerikan menyapu, mengguncang kehampaan dan terus mendidih. Apa yang terjadi? Gumam Wan Gu Mingzu tercengang.
Bayangan wujud dewa yang dipadatkan oleh transendensi ganda biasa seharusnya sudah lama hancur di bawah penindasan aturan tatanan yang mengerikan seperti itu. Kenapa sosok bayangan di belakang Tuan Chen bisa selamat dan sehat? Wan Gu, domain tulang abadimu tidak begitu bagus bukan? Ucap Qin Chen berkata sambil tersenyum. Saya, Tuan Chen, harap tunggu, saya belum menggunakan kekuatan penuh. Ucap leluhur Wan Guming menjadi marah, mengertakkan gigi, dan dengan panik mengaktifkan domain tulang abadi, dan aura alam ketertiban di sekitarnya terus meningkat. Namun, serangkaian domain keteraturan terus membombardir bayangan dewa di belakang Qin Chen, tetapi mereka masih belum bisa sepenuhnya mengalahkannya. Qin Chen dengan hati-hati merasakan dampak dari bidang tatanan Wan Gumingzu, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Seperti yang diharapkan, tebakanku benar. Kekuatan aspek Dewa Vientin secara umum memang tidak mampu menahan dampak dari bidang keteraturan. Namun, kekuatanku atas penampakan Dewa Vientin adalah perpaduan dari dua kekuatan Yin dan Yang, dan itu mengandung begitu banyak aturan, yang bisa disebut mengejutkan. Sungguh bodoh jika hanya ingin menggunakan bidang keteraturan untuk menghancurkan bayangan penampilan seseorang. Dan, pikir Qin Chen, aura niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba menyebar dari tubuh Wan Xiang Seng Xiang. Dengan raungan, dua nafas domain yang mengerikan bertabrakan. Domain niat membunuh Qin Chen seperti sepanci minyak mendidih yang dituangkan langsung ke dalam baskom berisi air, bertabrakan dengan gila dengan domain tulang abadi Wan Gumingzu, dan mereka terus berinteraksi satu sama lain. Di bawah aura domain niat membunuh Qin Chen, domain tatanan leluhur Wan Guming terkoyak sedikit demi sedikit, dan kemudian perlahan-lahan hancur. Tuan Muda Chen, kamu! Ucap leluhur Wan Guming berteriak ngeri. Saat berikutnya, domain tulang abadi yang dia bentuk langsung hancur. Dia tiba-tiba mundur, jiwanya terguncang, dan asal-usulnya hampir terluka. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Chen dengan ngeri. Pada saat dia menerobos domain keteraturan leluhur Wan Guming, Qin Chen juga secara langsung mengambil kembali domain niat membunuh miliknya, dan pada saat yang sama mengambil kembali kekuatan Dewa Vientin. Qin Chen bertarung melawan leluhur Wan Guming hanya untuk menguji kekuatannya sendiri. Setelah pertarungan sebelumnya, meskipun leluhur Wan Guming hanyalah jiwa yang tersisa, Qin Chen sudah memiliki pemahaman umum tentang kekuatannya sendiri. Di masa depan, ketika dia bertemu dengan orang kuat dengan transendensi rangkap 3, setidaknya dia tidak akan panik dalam waktu singkat. Tuan Muda Chen, yang baru saja Anda gunakan adalah bidang keteraturan. Bagaimana ini mungkin? Dengan suara mendesing, leluhur Wan Guming terbang di depan Qin Chen. Dia memandang Qin Chen dengan tidak percaya dan berkata, matanya dipenuhi dengan kengerian yang tak ada habisnya. Haha, tidak ada yang mustahil di dunia ini, dan yang baru saja saya gunakan bukanlah bidang keteraturan, kata Qin Chen sambil tersenyum. Tapi itu jelas aura domain barusan. Ucap Wan Gumingzu ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi disela oleh Qin Chen yang melambaikan tangannya. Ketika dia membuat terobosan sebelumnya, Qin Chen juga terkejut, berpikir bahwa dia telah memadatkan domain keteraturan dengan kultivasi transenden tingkat kedua. Tapi pertarungan kali ini membuat Qin Chen langsung mengerti bahwa ada perbedaan penting antara domain niat membunuh yang dia bentuk dan domain tulang abadi dari leluhur Wan Guming. Oke, sekarang aku telah mencapai terobosan, saatnya kita meninggalkan punggung Bukit Guiwei. Ucap Qin Chen tersenyum dan hendak mengatakan sesuatu yang lain ketika matanya tiba-tiba berkedip dan dia melihat ke arah gunung awan hitam. Seseorang datang, kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Wan Gumingzu tertegun saat melihat ini, dan menoleh untuk melihat ke arah tatapan Qin Chen. Ketika dia melihatnya, dia segera merasakan aura samar di kejauhan, yang mendekat dengan cepat. Dia tiba-tiba terkejut. Bagaimana bisa? Tuan Muda Chen benar-benar merasakan aura di kejauhan di hadapannya. Tuan Muda Chen, nafas ini sepertinya familiar. Mungkinkah? Ucap Wan Gumingzu terkejut, ketika dia merasakan sifat aura ini, wajahnya sedikit berubah. Iya, itu adalah Raja Hantu Senming. Ucap Qin Chen mencibir, lalu dia sedikit mengernyit, aneh, mengapa Raja Hantu ini muncul di sini? Mungkinkah dia tertarik dengan gerakanku sebelumnya? Karena bahkan Raja Hantu Senming dapat tertarik ke sini, maka pemilik makam kematian. Pikiran Qin Chen bergerak, dan sebuah mata tiba-tiba terbuka di atas alisnya, mata ciptaan langsung melihat ke dalam kehampaan di kejauhan. Setelah menembus transendensi tingkat kedua, kekuatan mata penciptaan Qin Chen meningkat beberapa kali lipat. Dalam sekejap,
Qin Chen dapat dengan jelas melihat semua gerakan di kehampaan dalam jarak ratusan juta mil. Di sana, ucap Qin Chen matanya terfokus ke arah tertentu. Di kejauhan, ada aura kematian yang samar dan mengerikan mendekat dengan cepat. Benar saja, pemilik makam kematian juga ada di dekatnya. Dilihat dari kejauhan, dia seharusnya hanya sedikit lebih lambat dari Raja Hantu Senming. Ucap Qin Chen matanya berbinar. Mendengar ini, hati Wan Gumingzu tenggelam, dan wajahnya tiba-tiba menjadi cemas. Tuan Muda Chen, Raja Hantu Senming, dan Lord Reaper adalah penguasa dari area terlarang lama dan 3 penguasa transenden. Kita harus segera meninggalkan tempat ini, jika tidak, kita akan mendapat masalah jika kita dikepung oleh mereka. Ucap Wan Gumingzu berkata dengan tergesa-gesa. Jangan khawatir, aku tidak cukup sombong untuk melawan 2 penguasa area terlarang. Ucap Qin Chen tersenyum, dia secara alami tahu apa yang dikhawatirkan Wan Gumingzu. Namun, karena keduanya bergegas maju, maka pikir Qin Chen matanya berkedip, dan sebuah ide terlintas di benaknya. Qin Chen tiba-tiba tertawa. Sosoknya melintas dan tiba-tiba muncul di dunia kekacauan. Ketika Qin Chen muncul di dunia kekacauan, seluruh dunia kekacauan masih mengalami transformasi yang luar biasa. Sebagai penguasa dunia kekacauan, Qin Chen menerobos ke tahap akhir transendensi ganda, dan peningkatannya ke seluruh dunia kekacauan juga luar biasa. Dunia kekacauan terus berkembang, ukurannya sudah 10 kali lipat dari sebelumnya, dan masih terus berkembang. Tidak hanya dunia kekacauan, seiring dengan meluasnya dunia kekacauan, Ming Dao dan orang lain di dunia kekacauan juga mendapat manfaat yang sangat besar, dan aura mereka terus melonjak. Aura kuat datang satu demi satu, dan mereka berlutut di depan Qin Chen, itu adalah Jenderal Makam Mingyan dan lainnya. Pada saat ini, Jenderal Makam Mingyan dan yang lainnya jauh lebih kuat daripada sebelum terobosan Qin Chen. Di antara mereka, Sa Gui dan Ming Dao secara langsung melampaui belenggu alam Dewa Vientin tingkat kedua karena terobosan Qin Chen, dan gelombang energi melonjak dari tubuh mereka. Bukan hanya mereka, kekuatan yang melonjak di Jenderal Makam Mingyan bahkan lebih mengerikan. Jenderal Makam Mingyan sebelumnya telah mencapai puncak transendensi tingkat kedua dalam budidayanya, dan hanya sedikit kurang dari transendensi tingkat ketiga. Setelah dunia kekacauan menyerap sumber klon dari penguasa makam kematian, dan terobosan Qin Chen dalam kultivasi, aura transenden rangkap 3 di tubuh Jenderal Makam Mingyan kini telah melangkah lebih jauh. Selama Makam Mingyan menjangkau dunia luar dan dibaptis menurut aturan dunia bawah, pasti akan ada peningkatan besar. Dan semua ini dipersembahkan oleh Qin Chen. Pada saat ini, sekelompok orang ini berlutut di depan Qin Chen dengan penuh semangat, dengan ekspresi ekstasi dan kegembiraan di mata mereka. Semuanya, bangunlah. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, Jenderal Makam Mingyan dan yang lainnya berdiri satu demi satu. Jenderal Makam Mingyan, ada sesuatu yang saya ingin Anda lakukan sekarang. Ucap Qin Chen memandang Jenderal Makam Mingyan. Mata Jenderal Makam Mingyan tampak liar, saya bersedia melewati api dan air demi tuanku, apapun yang terjadi. Kamu berada di bawah komando penguasa makam kematian. Raja Hantu Senming dari Istana Raja Hantu akan segera datang. Aku ingin kamu keluar dan berpura-pura telah membunuh orang Mingsu, lalu seperti ini. Kata Qin Chen memandang Jenderal Makam Mingyan dan memberitahunya tentang rencananya. Tuan Muda Chen, apakah Anda akan membiarkan Raja Hantu Senming dan penguasa makam kematian bertarung sampai mati? Ucap leluhur. Wan Guming melebarkan matanya, mereka tidak akan tertipu bukan? Penguasa makam kematian dan Raja Hantu Senming keduanya adalah penguasa area terlarang dan bukan orang bodoh. Bagaimana mereka bisa direncanakan oleh rencana kecil Qin Chen? Jika itu hanya Jenderal Makam Mingyan, tentu saja saya tidak akan mempercayainya, tetapi jika Anda ada di sini, itu akan mudah. Ucap Qin Chen tersenyum dan menatap leluhur Wan Guming. Saya, ucap Wan Gumingzu tertegun. Itu benar, kamu hanyalah sisa jiwa sekarang, berpura-pura menjadi avatar dari penguasa makam kematian, tapi tidak ada yang lebih seperti kamu. Kata Qin Chen dengan ringan. Maksud Anda, ucap Wang Gumingzu matanya membelalak. Tepat, ucap Qin Chen tersenyum sedikit. Saat berikutnya, tubuhnya bergoyang dan menghilang dari dunia kekacauan bersama dengan Jenderal Makam Mingyan dan leluhur Wan Guming. Saat ini, di punggung Bukit Guiwei, 3 sosok tiba-tiba muncul di sini. Itu adalah Qin Chen, Wan Gumingzu dan Jenderal Makam Mingyan. Qin Chen tidak duduk diam, tetapi dengan cepat mengatur sekeliling punggung Bukit Guiwei,
menghapus banyak jejak terobosan sebelumnya, dan kemudian meninggalkan beberapa bendera formasi di sini. Melihat ke kejauhan, Qin Chen tersenyum sedikit, bergoyang, dan tiba-tiba menghilang ke dunia kekacauan, hanya menyisakan Jenderal Makam Mingyan yang telah membuat terobosan dalam kultivasi. Pada saat ini, di luar punggung Bukit Guiwei, sosok gelap tiba-tiba turun dan melihat ke dalam punggung Bukit Guiwei. Aura itu muncul lagi. Apakah ini seseorang membuat terobosan? Gumam Raja Hantu Senming melihat gerakan aneh di kedalaman punggung Bukit Guiwei dan matanya terfokus. Dia melihat aura transendensi yang bergulir melonjak di atas langit jauh di punggung Bukit Guiwei. Kekuatan ini begitu kuat sehingga berada di luar jangkauan orang biasa. Kekuatan ini begitu kuat hingga samar-samar berbau tatanan abadi. Mungkinkah seseorang menerobos transendensi rangkap 3? Ekspresi Raja Hantu Senming berubah, dia mengambil satu langkah ke depan, dan tiba-tiba menghilang, menuju kedalaman punggung Bukit Guiwei. Dengan kekuatan Raja Hantu Senming, dia telah turun ke kedalaman punggung Bukit Guiwei dalam sekejap. Mata Raja Hantu Senming melebar. Dia melihat sebuah lubang besar jauh di dalam punggung Bukit Guiwei. Sepertinya semacam ledakan besar telah terjadi, yang menghancurkan kedalaman punggung Bukit Guiwei hingga berkeping-keping. Dan di sana di dalam lubang yang dalam, sesosok duduk bersila, dan serangkaian aura menakjubkan melonjak di sekitar orang ini. Jenderal Makam Mingyan, salah satu dari 4 jenderal makam utama di pemakaman kematian. Sekilas Raja Hantu Senming mengenalinya. Dia telah yang menembus transendensi tingkat ketiga. Gumam Raja Hantu Senming terkejut dan mengedipkan matanya. Sambil terkejut, Raja Hantu Senming langsung melihat sekeliling. Hah? Pemilik makam kematian tidak ada di sini. Tampilan ini saja membuat Raja Hantu Senming mengerutkan kening. Dia tidak menemukan jejak apapun dari pemilik makam kematian. Mungkinkah dikatakan bahwa orang ini menerobos sendirian secara pribadi? Memikirkan sebuah pemikiran, mata Raja Hantu Senming bersinar. Transendensi tingkat ketiga adalah sosok raksasa di tanah terlantar. Setelah Jenderal Makam Mingyan mencapai transendensi tingkat ketiga, meskipun kekuatannya mungkin tidak sekuat pemilik makam kematian, ia juga dapat membentuk area terlarang dan menjadi setara dengan pemilik makam kematian dalam hal identitas. Dan karena Jenderal Makam Mingyan mampu menembus transendensi rangkap 3 di tanah terlantar, dia pasti mengalami semacam petualangan, atau bahkan harta karun tingkat atas. Jika tidak, bagaimana bisa ada terobosan seperti itu? Coba saya lihat petualangan seperti apa yang memungkinkan dia membuat terobosan di tanah terbengkalai. Gumam Raja Hantu Senming tidak merasakan penguasa makam kematian di sekitarnya, jadi dia segera merasa lega dan menoleh dengan mata terbelalak. Dia melihat lingkaran hitam melonjak di sekitar tubuh Jenderal Makam Mingyan. Lingkaran itu benar-benar hitam. Sekilas, Raja Hantu Senming belum merasakan apa-apa. Sekarang dia melihatnya dengan hati-hati dan terkejut menemukan di mana tempat lingkaran cincin berada. Ternyata itu adalah air laut mati yang gelap. Apa? Ini air laut mati. Apa yang sebenarnya terjadi? Gumam Raja Hantu Senming terkejut. Ketika Raja Hantu Senming terkejut, dia melihat Jenderal Makam Mingyan yang bersila tiba-tiba membuka matanya dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Di depannya, serangkaian bola hitam pekat tiba-tiba muncul, dan setiap bola mengandung kekuatan asal yang mengerikan. Di bawah pengaruh air laut mati, kekuatan asli yang kuat yang terkandung dalam bola gelap ini segera melepaskan kekuatan aturan yang unik, yang diintegrasikan ke dalam tubuh Jenderal Makam Mingyan, memperkuat kekuatannya. Ini adalah sumber kekuatan tertinggi. Dari mana Jenderal Makam Mingyan ini mendapatkan sumber kekuatan yang begitu kuat? Gumam Raja Hantu Senming terkejut lagi. Pada saat ini, matanya tiba-tiba tertuju pada salah satu bola. Aura pada bola tersebut memberinya perasaan yang sangat familiar. Ini. Wajah Raja Hantu Senming tiba-tiba menjadi sangat marah dan suram, dan cahaya dingin yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari matanya. Karena dia menyadari bahwa kekuatan asli yang terpancar dari bola tersebut ternyata adalah aura gelap yang mengerikan, dan aura gelap ini sangat dekat dengan kekuatan aslinya. Tidak, bahkan bisa dikatakan sama persis. Perasaan familiar itu membuat Raja Hantu Senming langsung mengerti bahwa aturan asli yang terkandung dalam bola gelap ini pasti adalah aturan Senming miliknya sendiri. Niat membunuh yang kuat tiba-tiba muncul dari mata Raja Hantu Senming. Pada saat ini, dia tiba-tiba terbangun. Jenderal Makam Mingyan di depannya kemungkinan besar adalah pembunuh putranya. Itu pasti dia, tidak mungkin salah. Pikir Raja Hantu Senming mengertakkan gigi. Kalau tidak,
Dari mana datangnya kekuatan asli Senming dalam diri orang ini? Jadi, kesadaran spiritual saya pasti telah dihancurkan oleh orang ini. Asal-usul roh ini pasti telah dimurnikan oleh orang ini setelah dia memusnahkan kesadaran spiritual saya. Memikirkan hal ini, Raja Hantu Senming tidak bisa lagi menahan diri, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke arah Jenderal Makam Mingyan. Saat ini, amarah di hati Raja Hantu Senming seperti gunung berapi yang meletus dan tidak bisa diredam sama sekali. Di antara langit dan bumi yang tak berujung, aura Senming dan kegelapan yang mengerikan menyapu dalam sekejap, berubah menjadi langit yang gelap gulita. Pada saat yang sama, di langit yang tak berujung, sosok hitam pekat muncul. Sosok hitam pekat ini wajahnya tidak terlihat jelas sama sekali, dan dia langsung memukul dengan telapak tangan ke arah Jenderal Makam Mingyan di bawah. Telapak tangan besar yang mencapai langit jatuh ke dalam kehampaan, dan serangkaian rune dingin melonjak di telapak tangan. Setiap rune seperti planet raksasa, membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya, dan tiba-tiba muncul di kepala Jenderal Makam Mingyan dalam sekejap. Jenderal Makam Mingyan yang menerobos di bawah terkejut sesaat. Dia melihat telapak tangan besar di atas kepalanya dengan marah. Api gelap tak berujung melonjak keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Seluruh dunia langsung terbakar. Pada saat yang sama, teriakan kaget dan marah terdengar di seluruh dunia. Siapa? Beraninya kamu menghancurkan terobosanku? Nyala api yang tak berujung bertabrakan dengan telapak tangan gelap di langit. Dalam sekejap, nyala api yang seolah-olah memadamkan dunia dengan cepat padam, seolah-olah menabrak sesuatu yang tidak dapat dibakar. Dengan cepat padam, seperti rumput bebek di dalam angin. Pemaksaan yang mengerikan langsung menekan tubuh Jenderal Makam Mingyan melalui api yang tak berujung. Dengan satu klik, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Jenderal Makam Mingyan. Ketika dia membuka mulutnya, seteguk darah hitam muncrat, dan jiwanya bergoyang. Wajah Jenderal Makam Mingyan tiba-tiba menjadi pucat, dia melihat ke atas kepalanya dengan kaget dan marah, dan meraung, penguasa area terlarang mana yang diam-diam menyerang saya? Saya Jenderal Makam Mingyan, salah satu dari 4 Jenderal Makam besar di bawah perintah Lord Reaper. Apakah Anda ingin menjadi musuh dari pemilik makam kematian? Apa? Menjadi musuh pemilik makam kematian? Kamu telah berani menyentuh anakku dan menghancurkan kesadaranku. Apakah kamu tidak takut menjadi musuhku? Sebuah suara dingin bergema di seluruh dunia, seperti guntur, bergemuruh dan mengaum. Pada saat yang sama, aura hutan yang lebih mengerikan menyelimuti, dengan cepat berubah menjadi lautan tak berujung, menghalangi kehampaan dalam jarak 1 juta mil. Menyentuh anakmu, menghancurkan kesadaranmu. Aura Senming ini, apakah kamu Raja Hantu Senming? Mendengar suara gemuruh di langit, Jenderal Makam Mingyan sepertinya memikirkan sesuatu, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Oke, seperti yang diduga, kamulah yang menghancurkan kesadaranku. Suara marah datang dari langit, dan Raja Hantu Senming memadatkan sosoknya, memandang Jenderal Makam Mingyan dengan mata dingin dan marah. Aura Senming yang tak berujung langsung menyelimuti dunia ke segala arah dan menekan Jenderal Makam Mingyan. Telapak tangan besar berwarna hitam pekat memusnahkan api yang tak ada habisnya dan dengan kuat menyambar Jenderal Makam Mingyan. Aku tidak mengerti yang kamu katakan. Ucap Jenderal Makam Mingyan berubah warna, meronta dengan keras, dan berkata dengan marah, Raja Hantu Senming, jika kamu berani menyentuhku, Lord Reaper tidak akan pernah melepaskanmu. Dia meraung dengan marah, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran api neraka yang tak ada habisnya, melawan dengan panik. Pemilik makam Dewa Kematian. Biarpun dia datang sendiri, aku tidak takut sama sekali. Kamu berani menghancurkan kesadaranku. Tidak peduli apa latar belakangmu, tempat ini akan menjadi kuburanmu. Ucap Raja Hantu Senming mendengus dingin, ekspresinya dingin dan galak, dan dia tidak menahan diri sama sekali. Kamu, ucap Jenderal Makam Mingyan dengan dingin. Melihat dirinya terjebak sedikit demi sedikit, tekad tiba-tiba muncul di matanya. Nafas api yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, Jenderal Makam Mingyan benar-benar meledakkan sumber transendennya sendiri. Sebenarnya meledakkan kekuatan aslimu sendiri. Ekspresi Raja Hantu Senming berubah. Jenderal Makam Mingyan ini memiliki temperamen yang kejam. Begitu kekuatan sumbernya diledakkan, kerusakan pada sumbernya akan sangat besar dan kerugian yang tidak dapat diperbaiki akan terjadi. Seberapa mengerikankah ledakan sumber transendensi rangkap 3,5 langkah? Aura sumber yang berat muncul, dan serangan Raja Hantu Senming sedikit terguncang.
Tapi Raja Hantu Senming mencibir, konyol, kamu hanya seekor semut, jadi bagaimana jika kamu menghancurkan sumbermu sendiri? Jika aku ingin kamu mati hari ini, kamu tidak akan selamat besok. Energi hutan yang mengerikan kembali melonjak. Raja Hantu Senming, aku akan bertarung denganmu, pergi. Dalam ledakan yang tak ada habisnya, raungan putus asa terdengar, dan saat berikutnya, dari api gelap yang tak berujung, sebuah sungai hitam panjang tiba-tiba muncul, bergemerincing, sungai yang panjang ini seperti pedang tajam, menyerang dengan keras dalam sekejap. Di atas, Raja Hantu Senming mengulurkan telapak tangannya yang besar. Raja Hantu Senming mencibir, tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dia hanyalah seorang jenderal makam yang bahkan belum pernah memasuki transendensi tingkat ketiga. Tidak peduli serangan apa yang dia gunakan, tidak mungkin menyebabkan kerusakan nyata padanya. Sebelum Raja Hantu Senming menyelesaikan pikirannya, tiba-tiba semburan rasa sakit yang hebat datang dari telapak tangannya. Setelah sungai hitam panjang menghantam telapak tangannya, itu benar-benar mengeluarkan suara mendesis. Telapak tangannya yang besar itu dengan cepat terkorosi dan oleh sungai yang panjang ini. Air laut mati. Gumam Raja Hantu Senming, ekspresinya berubah drastis. Baru kemudian dia menyadari bahwa yang muncul sebenarnya adalah aliran air laut mati. Niat membunuh yang mengerikan yang terkandung dalam air laut mati langsung merobek celah di telapak tangannya yang besar. Selain itu, niat membunuh yang mengerikan yang terkandung dalam air laut mati mengalir langsung ke telapak tangannya dan dengan cepat menuju jiwanya. Tidak baik, gumam Raja Hantu Senming meraung marah. Mengetahui niat membunuh laut mati, dia tidak berani gegabah. Dia langsung menempel pada jiwanya dan mengaktifkan Senming Qi yang menakjubkan, langsung membungkus air laut mati dalam aura domainnya. Niat membunuh yang terkandung dalam air laut mati berdampak pada jiwanya, menyebabkan dia sedikit gemetar. Pada saat ini, suara gemuruh yang familiar terdengar, dan ledakan yang menakjubkan tiba-tiba datang dari tempat Jenderal Makam Mingyan berada. Dengan ledakan, api hantu yang tak terhitung jumlahnya menyala dan ditembakkan ke segala arah. Memanfaatkan kecerobohan Raja Hantu Senming, saat air laut menerjang, ia tiba-tiba menerobos wilayah absolut Raja Hantu Senming dan bergegas ke segala arah punggung Bukit Guiwei. Mencari kematian, aku akan menghancurkanmu. Teriak Raja Hantu Senming meraung dengan marah, dan domain keteraturan tiba-tiba menyapu. Api gelap yang tak terhitung jumlahnya yang menyala-nyala padam satu demi satu. Aku menemukanmu. Datang dan matilah untukku. Sebuah tangan besar muncul di langit, meraih bola api neraka dari kejauhan. Lord Reaper, bantu aku. Api gelap mengeluarkan teriakan minta tolong. Saat berikutnya, dari api dunia bawah, nafas kematian yang mengerikan melonjak dalam sekejap. Nafas kematian ini begitu kuat hingga bertabrakan dengan telapak tangan besar Raja Hantu Senming, dan dua gelombang meledak. Kekuatannya meledak dengan ledakan yang mengejutkan, mereka terus-menerus saling mempengaruhi dalam sekejap, dan dengan cepat runtuh menjadi ketiadaan. Pada saat ini, dengan bantuan nafas kematian ini, bola api neraka telah lolos ke dalam kehampaan dan tiba-tiba menghilang. Di atas punggung Bukit Guiwei, Raja Hantu Senming mendengus dingin. Aura kematian barusan begitu kuat sehingga pasti berada pada tingkat transendensi rangkap 3, dan intinya, bahkan dalam transendensi rangkap 3, ia berada di tingkat teratas. Selain pemilik makam kematian, Raja Hantu Senming tidak bisa memikirkan hal lain. Namun jika dipikir-pikir, wajar untuk mengatakan bahwa dia meninggalkan kesadaran spiritual pada putranya Mingsu, dan pemilik makam Dewa Kematian meninggalkan kesadaran spiritual pada Jenderal Makam Mingyan. Kesadaran ilahi ingin menghentikanku, ucap Raja Hantu Senming mendengus dingin. Jika penguasa makam kematian sendiri datang, dia, Raja Hantu Kegelapan, mungkin masih sedikit takut. Bagaimana dia bisa takut pada kesadaran spiritual belaka yang bahkan bukan tiruan dan langsung dimusnahkan olehnya? Namun, Raja Hantu Senming tidak terburu-buru untuk memburu Jenderal Makam Mingyan. Seorang pria yang bahkan bukan seorang transenden rangkap 3 tidak dapat lepas dari genggamannya. Prioritas utama, yang paling dia pedulikan adalah air laut mati. Raja Hantu Senming memandangi sungai panjang laut mati di depannya, dan matanya tiba-tiba menunjukkan ekspresi fanatisme. Air laut mati, ini adalah harta karun.